Hai guys, selamat datang untuk kalian yang baru bergabung dan welcome back to The Stories. Kami cerita kalian nonton tanpa habis kuota. Thank you untuk kalian yang udah klik video ini. Gimana kabar kalian nih guys? Mimin harap kalian selalu sehat ya, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Ngomong-ngomong soal sehat nih, kali ini Mimin akan ngomongin tentang kesehatan. Apalagi di musim seperti sekarang ini, pasti kalian butuh banget kan tips dan info ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu ya. Jadi Mimin akan semakin semangat dalam membuat konten video menarik berikutnya. Jangan lupa klik tombol like dan aktifin lonceng, jadi kalian gak akan ketinggalan video baru. Seri konten ini adalah The Stories ngomongin update dan kesehatan. Nah, Mimin akan namai dengan hashtag TS Info Kesehatan. Nah, kali ini Mimin akan spesifik membahas tentang kolesterol nih guys. Tentu kalian udah pernah atau bahkan sering mendengar jenis penyakit ini kan? Untuk lebih mengetahui info-infonya, lanjut aja yuk ke videonya. Sebelum kita lebih jauh, baiknya kita lebih mengenal dulu ya tentang kolesterol itu apa sih sebenarnya. Nah, kolesterol sendiri sebenarnya adalah lemak yang berguna bagi tubuh. Namun, bila kadarnya di dalam tubuh ini terlalu tinggi, kolesterol akan menumpuk di pembuluh darah dan mengganggu aliran darah itu sendiri. Jadi, kolesterol ini sendiri adalah zat yang diproduksi secara alami oleh organ di dalam tubuh setiap manusia. Hah? Diproduksi sendiri oleh tubuh? Ini yang aku cari-cari. Kenapa, Om? Wajah seperti ini yang aku cari-cari. Iya, kenapa, Om? Aku melihat Indonesia di dalam wajahmu. Bentar guys, Mimin cerita dulu, jadi jangan diselepret dulu dong. Iya benar, kolesterol diproduksi oleh organ hati, tapi juga bisa ditemukan dalam makanan yang berasal dari hewan seperti daging dan juga susu. Nah, kolesterol diperlukan oleh tubuh untuk membentuk sel-sel sehat, memproduksi sejumlah hormon dan menghasilkan vitamin D nih guys. Serta angka kolesterol normal yang disarankan secara umum yaitu sekitar 160 hingga 200 mg pada tubuh. Meskipun penting bagi tubuh, kolesterol dapat mengganggu kesehatan jika kadarnya terlalu tinggi. Gak nyangka ternyata kolesterol punya fungsi yang penting ya Min? Yap, 100 buat kalian. Gitu dong, kalau pada nyimak kan enak. Nah guys, perlu banget nih kewaspadaan tingkat tinggi terutama bagi kalian yang memiliki riwayat kolesterol tinggi. Kenapa? Karena kenikmatan sesaat di meja makan bisa berujung gangguan kesehatan yang berujung fatal. Apakah kadar kolesterol kalian pernah naik nih guys tiba-tiba saat sering menyantap makanan berlemak tinggi? Terutama saat sedang berpuasa, karena biasanya banyak dari masyarakat Indonesia yang berbuka dengan berbagai macam makanan termasuk makanan berlemak seperti gorengan, makanan bersantan, seafood, dan sebagainya. Kesemutan yang terjadi kalau kita konsumsi makanan berlemak tinggi, seafood, dan sebagainya itu apakah tanda kolesterol? Kalian gak sabar kan pengen tahu? Saya tahu, kamu pasti sudah tidak sabar. Saya juga sudah gak sabar. Nah, kadang ada begitu banyak informasi seperti yang tadi sudah Mimin sampaikan yang beredar di masyarakat. Tapi kira-kira itu fakta atau mitos ya guys? Kali ini Mimin akan ringkas beberapa fakta dan mitos yang sering banget beredar di masyarakat yang bersumber dari ringkasan pernyataan dokter maupun ahli penyakit dalam. Yang pertama, fakta atau mitos kalau makanan bersantan dan berlemak dapat meningkatkan kadar kolesterol. Jawabannya adalah fakta. Benar bahwa santan punya resiko untuk meningkatkan kolesterol dalam tubuh guys. Tapi Min, gue suka banget makanan yang bersantan sama gorengan, apalagi pas mau buka puasa gitu. Diam! Diam! Iya, sabar netizen yang budiman. Jadi kalau kalian suka sama yang bersantan-bersantan gini, bisa kok konsumsi makanan bersantan, tapi yang gak meningkatkan kolesterol jahat dalam darah. Namun syarat dan ketentuan berlaku ya guys.
Santan yang Mimin maksud adalah santan yang masih murni atau belum dipanaskan atau juga belum diolah. Santan-santan ini justru bagus untuk tubuh karena mengandung asam laurat atau laurik yang berfungsi untuk anti radang. Jadi nggak semua yang mengandung santan itu meningkatkan kolesterol jahat guys. Tapi yang harus kalian garis bawahi lagi adalah santan yang dimaksud baik untuk tubuh adalah santan yang masih murni dan bukanlah santan yang sudah dimasak ataupun diolah. Yang kedua, fakta atau mitos kesemutan setelah mengonsumsi makanan dengan kolesterol tinggi adalah tanda naiknya kolesterol. Kalian nungguin ya? Jadi jawabannya adalah mitos guys. Karena kesemutan itu biasa terjadi jika ada penyakit dasarnya seperti dalam syaraf, diabetes, dan sebagainya. Jadi informasi yang beredar di masyarakat itu banyak yang harus diluruskan sebenarnya guys. Karena sering banyaknya informasi palsu yang sengaja disebar oleh orang tidak bertanggung jawab. Seperti yang udah Mimin sampaikan di sebelumnya nih, karena kesemutan biasa terjadi jika ada penyakit dasar, maka kalian yang sering kali merasakan kesemutan baiknya segera cek ke dokter ya sebelum terlambat. Mana sempat, keburu telat. Mana sempat. Jadi yang Mimin garis bawahi, kesemutan yang terjadi saat mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi adalah mitos. Yang ketiga, fakta atau mitos jika leher dan kepala sakit itu tanda naiknya kadar kolesterol. Sekali lagi jawabannya mitos guys. Karena fakta yang terjadi adalah kolesterol disebabkan dari berbagai penyakit yang mendasarinya. Penyakitnya apa aja sih? Jadi biasanya penyakit yang berlangsung lama atau kronis seperti diabetes dan sebagainya. Kolesterol sendiri memiliki gejala yang sulit diketahui nih guys. Jadi saat tubuh sedang dipenuhi kolesterol jahat, sangat susah mengetahuinya jika hanya dengan gejala. Jadi baiknya kita mulai hidup sehat dan stop makan junk food ya. Dan sering-seringlah cek kesehatan kalian di klinik terdekat. Jika kalian menyepelekan, maka akan ada 4 bapak yang menanti Anda. Yang keempat, fakta atau mitos, makan dengan porsi kecil dapat mencegah lonjakan kolesterol. Jawabannya fakta guys. Hal itu bisa terjadi, namun syaratnya jumlah makanan kecil yang dikonsumsi tidak terlalu banyak. Tapi Min, kalau kita makan porsi kecil tapi sering gimana? Mama heran sama kamu ya. Kamu itu terpelajar, tapi logika kamu sepertinya tidak jalan. Gini nih guys, kalau kayak gitu ya sama aja dong, karena bisa mengakibatkan kolesterol naik kalau mengkonsumsi makanan kecil tapi sering dan mengandung banyak kolesterol di dalamnya. Yang kelima, fakta atau mitos, konsumsi buah setelah makan makanan berlemak dapat menyeimbangkan kadar kolesterol dalam darah. Jawabannya fakta guys. Buah-buahan itu memiliki manfaat yang sangat banyak untuk tubuh. Jadi untuk kalian yang punya kolesterol tinggi, boleh banget untuk sering konsumsi buah. Karena buah-buahan itu sendiri mengandung banyak serat yang larut dalam air. Buah itu mengikat asam empedu, sehingga dia akan menurunkan kadar lemak dan kolesterol. Buah juga memiliki fungsi sebagai antioksidan, vitamin, dan juga ada kandungan pektin yang bagus untuk tubuh. Udah, buah itu pas banget untuk kalian para netizen nyinyir yang pengen kaya tapi males kerja. Selain murah, bisa dibeli di mana aja kan? Jangan sosokan beli kopi kekinian deh, tapi saldo malah jadi kembang kempis. Jadi orang miskin itu yang belagu. Yang keenam, fakta atau mitos, diet ketat sebelum lebaran atau sebelum mengonsumsi makanan berlemak tinggi dapat mengatasi masalah kolesterol di hari lebaran atau saat menyantap makanan tersebut. Jawabannya adalah fakta. Biasanya kita sering dijulitin tetangga kan, entah kulkas baru lah, motor baru lah, atau bahkan gemuk dikit dijulitin. Pasti mereka lagi bergosip. Nah, itulah sebaiknya kita diet. Selain untuk menjaga tubuh tetap sehat, menjaga pola makan dan dapat mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh.
Jadi kalau kita diet ketat dan berniat untuk mengkonsumsi makanan berlemak tinggi tanpa takut naik kolesterolnya, itu fakta guys. Tapi hanya terjadi saat itu aja ya. Karena saat diet itu pola gizi dan pola makan nutrisinya bagus. Namun semua kembali ke kebiasaan kalian masing-masing. Contoh nih, pas lagi dietnya atau puasa, kita biasanya udah nunggu tanggal mainnya kan untuk santap makanan berlemak tinggi tersebut. Nah, apalagi pas lebaran atau saat konsumsi banyak, lama dan khilaf nih, ya kolesterol bakal naik ke ujung awan. Yang ketujuh, fakta atau mitos. Periksa darah adalah salah satu cara untuk mengetahui kadar kolesterol dalam tubuh. Jawabannya kali ini ya jelas fakta lah. Jadi kolesterol itu sendiri dibagi jadi dua guys, yaitu kolesterol jahat atau LDL dan kolesterol baik atau HDL. Untuk kita tahu aja itu ya, harus dicek darahnya. Kan saat ini udah ada alat yang bisa cek darah secara mandiri di rumah. Jadi kalian bisa pantau terus kondisi kalian, makan enak jalan, sehat juga harus jalan. Ya kali kalian nebak-nebak kadar kolesterol dalam tubuh kalian sendiri. Nah, itu beberapa fakta atau mitos tentang kolesterol yang sering beredar di masyarakat guys. Nih, karena hari ini Mimin lagi baik nih, Mimin bakal kasih beberapa tips jika kalian ingin menikmati makanan yang enak, berlemak, tanpa pantangan di hari lebaran dan kapanpun. Yang pertama, porsinya harus diatur dan disesuaikan ya. Tidak boleh berlebihan dan melebihi batas. Ingat, porsi secukupnya. Kalau bisa, hindari makan makanan yang berlemak. Kalau gak bisa, ya jangan terlalu banyak aja makannya. Lalu, untuk makanan manis juga jangan terlalu banyak ya guys. Yang kedua nih, minum air putih minimal sehari 7-8 gelas setiap hari atau setara dengan 2 liter air setiap harinya. Yang ketiga, konsumsi buah-buahan yang banyak karena selain banyak bermanfaat bagi tubuh nih, secara tidak langsung akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh kalian. Yang keempat, tidur cukup, istirahat cukup, jangan stres, dan terus berbahagia. Sekian guys, semoga info yang tadi udah Mimin sampaikan bermanfaat untuk kalian semua ya. Jika kalian suka, bisa kalian share ke teman-teman kalian. Jadi informasi baik ini gak cuma berhenti di kalian aja. Terus jangan lupa untuk klik tombol like dan tinggalkan komen di bawah tentang pendapat kalian soal video yang tadi udah Mimin sampaikan. Jangan lupa juga untuk subscribe, jadi Mimin bakal semakin semangat dalam membuat konten video. Video baru akan ada setiap minggunya. Stay safe, stay healthy. See you on the next video. Bye-bye.